Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji Kristus. Saudara sekalian, surat kepada jemaat di Korintus menggambarkan bagaimanakah sabda itu membawa terang atau memberi pencerahan dalam kehidupan kita. Dikatakan setiap firman itu disabdakan, maka ada selubung yang menutup di muka kita itu dibuka ketika kita percaya dan kita mau berbalik kepada Tuhan. Sabda Tuhan Yesus hari ini lebih keras lagi. Para Farisi dan ahli Taurat, orang yang hidup dengan membaca dengan teliti kitab Taurat dengan segala hukumnya dan segala peraturan yang ada, dan juga dengan tradisi yang ada. Mereka pegang teguh, mereka taati, hidup dalam keteraturan dan dengan dasar Taurat Musa. Dikatakan kalau hidup keagamaanmu tidak lebih dari mereka, tidak masuk surga. Pertanyaan saja, pagi ini sudah ada yang membaca kitab suci? Sudah? Para prodiakon sudah membaca kitab suci? Belum? Pagi ini saya belum. Saya baca tadi malam. Itu pembelaan. Nah, artinya apa? Kehidupan agama kita jauh dari apa yang dihayati, dihidupi oleh orang-orang Farisi dan ahli kitab. Saya membayangkan kalau kita mati hari ini, kita semua tidak masuk surga. Karena apa? Kehidupan kita masih lebih jelek daripada para Farisi dan ahli kitab. Baca kitab suci saja lupa. Nah, ini Tuhan Yesus mengatakan kita harus lebih dari itu. Lalu apa yang mau kita capai dengan sabda, dengan susah payah
Pagi-pagi begini kan lebih enak goreng tempe, wedangan ngopi daripada duduk di sini. Untuk apa? Sabda Tuhan keras. Umat Katolik jangan merasa cukup menaati 5 perintah gereja dan 10 perintah Allah. Jangankan menaatinya, apal wae ora. 5 perintah gereja yopo ndak apal. Apalagi yang 10. Ada 15 perintah. Kita mau menaati susah. Jangankan menaatinya, apal susah. Apa yang mau kita peroleh dengan susah payah itu? Sekali lagi, bacaan pertama adalah untuk mencapai sebagai orang-orang yang hidup dalam kemerdekaan. Kemerdekaan yang bagaimana? Kembali ke Injil, adalah orang yang tidak hidup di bawah hukum, tetapi sebagai anak-anak Allah. Hidup yang sebagai anak Allah itu yang bagaimana? Adalah dikatakan mereka yang hidup dengan kuasa Tuhan, hidup dalam kasih-Nya, hidup yang tidak didasarkan oleh karena ketakutan, tetapi oleh karena kemerdekaan. Sehingga dikatakan, maka dari tengah-tengah mereka, dari dalam kegelapan akan terbit terang. Dialah juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang demi pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Kita mohon supaya kita dimampukan untuk hidup secara lebih mendalam lagi dalam iman, juga dalam kehidupan sehari-hari, dan kita dimampukan untuk menerima status kehidupan sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa.